Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang juga ya. Udah jam hampir. Udah jam 12 kurang ya. Setengah 12 lewat 9 menit. 39. 11 lebih 39. Cuaca terang, angin semilir, suhu normal ya, mungkin sekitar 28, 29, 30. Jadi enak sekali. Yang aneh itu kemarin di musim hujan suhunya panas, padahal di bawah tempat tidur kolong ada air lebih dari 30 cm, tapi hawanya panas. Sekarang sudah kemarau tapi hawanya adem. Ya alhamdulillah juga sih ya. Di saat kita dingin hawanya anget juga, sebenarnya ya bagus juga. Hampir kayak di Jepang ya. Kalau Jepang katanya kan, walaupun saya belum pernah ke sana ya. Kalau musim dingin katanya anget, kalau musim panas katanya adem gitu kan. Ya jadilah orangnya putih-putih kan. Duh kok ngerangkep tukang ya. Alhamdulillah akhir bulan ini kayaknya robnya ya kan, robnya sudah tidak seperti bulan 6 bener-bener ini. Berarti bulan 6 itu robnya besar sekali itu ya kan, walaupun dari awal puasa itu Mei-nya ya, awal April sampai Mei habis lebaran masih banjir, tapi kan bukan air rob. Air robnya ketemunya di bulan 6 ya. Kayaknya bulan 6 ya, apa pertengahan bulan 6 itu air rob. Ya sebulan juga sih kayaknya, memang ya sebulan puasa itu sampai lebaran masih air. Mungkin campur sedikit, tapi kalau yang bulan 6-nya sudah total air rob itu ya. Setengah bulan atau 3 minggu mungkin air robnya itu udah total. Alhamdulillah udah surut, baru bersih-bersih. Bersih-bersihnya itu ya mencicil ya kan. Kalau sekalian capek dan gak fokus, kan mipil aja lah. Untuk warga Pekalongan khususnya, selamat, robnya mungkin sudah berkurang ya kan. Atau jalur pantai Pantura ya kan, Jawa Tengah khususnya juga mungkin robnya sudah berkurang. Di mana-mana saya melihat, menyaksikan bahwa rata-rata di perumahan perkotaan aja ada danaunya. Di dekat pantai Kamal pun ada danaunya ya kan. Jadi kayaknya solusi ya kan. Kalau dulu saya ngertinya danau itu hanya sekedar untuk apa ya, segi wisatanya atau segi daya tarik untuk penjualan propertinya ya kan, atau sebagai apa ya, aksesorisnya ya kan. Tapi ternyata tidak itu juga ya. Ya memang sih untuk mengendalikan banjir, tapi kayaknya yang paling aktif itu ya, yang paling efektif untuk mengurangi banjir itu pasti itu danau. Berarti memang harus kita sadar ya kan, masyarakat ya kan. Setiap desa kalau bisa, setiap desa tidak hanya di Pantura saja ya kan. Nantinya ya kan, kalau bisa ini dimasukkan ke dalam prolegnas ya kan, agar disetujui setiap wakil MPR, DPR, DPD yang duduk di sana ya kan, agar aspirasi dari saya, dari Pekalongan ya, menurut pengamatan saya ya kan, dengan data-data yang saya baca, yang saya dengar ya kan, baik media elektronik ya kan, atau video atau stensil tulisan apapun, sepertinya data-data itu saya kumpulkan menjadi knowledge ya, pengetahuan, dan mungkin
Semoga bisa dijadikan peraturan ya kan nantinya atau perundang-undangan bahwa daripada setiap tahun itu dana untuk pembangunan yang lain ya kan. Kayaknya kebutuhan khususnya Pantai Utara yang berdampak banjir, baik banjir di musim hujan di dataran rendah khususnya, baik banjir karena rob ya kan, untuk di pesisir khususnya, mungkin pesisir selatan tidak ya, kayaknya hanya pesisir utara yang pantainya memang bukan pantai pegunungan. Kalau utara ke selatan kan pantainya mungkin pantai pegunungan, karang, batu ya, jadi beda ya kan. Jadi menurut saya itu kalau bisa ya kan diajukan ke prolegnas, setiap desa dibuatkan danau buatan. Kalau bisa sih danaunya dua, ada danau tawar yang bisa digunakan untuk persediaan air, mungkin juga untuk wisata, untuk perikanan ya kan. Berarti kan juga ketahanan pangan maksudnya. Dan untuk yang danau payau atau menanggulangi, artinya air rob itu tidak masuk ke kali yang ke yang kadang bisa menyeberang jalan Pantura itu airnya. Nah, ini kalau ada sodetan ya kan, karena tambak aja kan nggak cukup ya kan. Karena tambak itu nggak cukup, karena tambak nggak butuh dirobin robnya karena seperlunya ya kan. Nggak seperti kalau rob ganti hari kan enggak ya kan. Tambak itu kan hanya menukar air ya kan. Artinya nggak efektif, dan juga tambak juga kan nggak dalam, cuma 1 meter ya kan. Nah, ini kalau untuk danau buatan ya, kalau bisa buatnya ya 10 meter kedalaman seperti di dekat Bandara Soekarno-Hatta, di Rawalele yang saya pernah ke sana dan pernah melihat bikinnya juga, waduk ya kan, dibuatkan waduk atau danau, termasuk di Granit. Kalau di Granit kayaknya sih mungkin 3 meter atau 5 meter mungkin ya, kalau di Granit ya, mungkin kedalamannya. Dan itu kan komersial, tentu dia dana seberapapun, mungkin untuk danau di Grand Lake ya mungkin minimal 3 meter itu kanan kirinya, untuk yang jalan-jalan sudah pasti pakai paku bumi, tidak seperti tapi kalau di desa-desa kan nggak mungkin ya, mungkin kedepannya sih bisa ya kan, agar bisa menjadi sumber air ya kan, untuk yang danau air tawar, berarti menanggulangin bencana ketika datangnya banjir yang berasal dari air hujan, air kiriman. Karena memang desa kami, desa Pantai Utara, pasti kalau hujan ya kita dapat air kiriman dari desa di sebelah selatannya, baik dari kalinya, dari sawahnya, dari aliran ya. Kalau airnya meluber ke jalan ya tetap masuk. Dan kalau musim rob ya kan, kalau masih pas kayak kemarin kan berbenturan musim rob, ada musim hujannya ya kan, ya banjirnya ya lumayan, bisa di tempat saya aja yang nggak bisa banjir aja bisa banjir hampir 40 cm. Berarti artinya kenaikan air itu mungkin ya 1 meter ya banjirnya kalau dihitung rata-rata, karena di tempat saya agak tinggi aja banjir ya kan. Berarti ya mungkin hampir 1 meter, jadi kebiasaan dari biasanya ya. Kayaknya memang iya itu yang paling murah meriah dan cepat pengerjaannya ya danau buatan. Dan karena keadaannya sekarang juga sawah-sawah tidak produktif lagi, tidak dibebani pajak ya kan, pajak PBB-nya karena memang tidak produktif, tidak menghasilkan ya kan, boro-boro mau buat bayar pajak. Rakyatnya aja paceklik, kesulitan, kekurangan ya kan. Mungkin stok pangannya juga berkurang ya kan, atau masih daya beli juga berkurang ya kan, karena hasil panen juga nggak ada ya kan. Nah, kalau entarnya kita dibikin danau buatan ya dengan harapan ya kan, hasil dari tanah yang digeruk bisa untuk menutup, kalau yang digali kedalaman 10 meter, kalau 5 hektar minimal mungkin bisa menutup tanah yang lainnya yang tadinya tidak berfungsi sebagai sawah, mungkin bisa jadi sawah atau menjadi lahan darat.
yang bisa untuk bercocok berkebun palawija ya kan nantinya ya kan. Ya menurut bayangan saya kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk apa yang tadinya mungkin 5 hektar bisa menyelamatkan 10 hektar kan lumayan ya kan. 5 hektar bisa menyelamatkan 10 hektar, bahkan bisa menyelamatkan mungkin 5 kalinya ya kan. Minimal 3 kalinya lah. Kalau digali 10 meter kan dapat kapasitas tanah juga lumayan kan. Mungkin untuk meninggikan itu ya mungkin sepertiganya ya kan, 2/3-nya ya diratakan ke tanah sawah yang dalam ya kan. Dan untuk yang masih punya sawah individu atau sawah pribadi, kalau bisa ya solusinya juga mau nggak mau biar bisa ditanamin ya separuhnya daratan, separuhnya ikan. Jadinya sudah ada perikanan, ada padi, ya kan? Bisa mina padi, ya kan? Kan bisa mina padi juga kan. Di tengahnya mungkin dibikin apa, kasih tanah, mungkin parit apa semacam bambu, ya kan? Tanahnya ditingkat 1,5 meter, mungkin di tengahnya sawah, di pinggirnya kolam. Itu juga bisa, ya kan? Kayaknya sih bisa, ya kan? Bikin blok atau semacam mungkin dari bata ringan ya kan, yang dibikin blok yang bisa di semacam paving ya kan, taruh di tengah sawah, mungkin di tengahnya ya kan. Untuk pertaniannya ya mungkin untuk perikannya sepertiganya, 2/3-nya untuk pertanian sawahnya. Jadi ya dapat nasinya, dapat ikannya nantinya. Nanti akan menambah, walaupun kalau kita nggak kreatif, nggak inovatif ya maka alam juga menyusahkan kita. Tapi kalau kita kreatif dengan adanya herb bisa saja mau nggak mau kita harus beralih karena herb ya kan. Kita nggak bisa bertani lagi ya mau nggak mau ya, kalau kita mau merubah ya separuhnya jadi sawah, sepertiganya jadi perikanan ya kan. Mungkin itu solusi ya. 5 hektar kalau digali kedalaman 10 mungkin ketemunya separuh volume 250 meter kubik bisa menampung air, dan mungkin tanah yang kita dapat juga minimal separuhnya untuk pemerataan ya kan. Separuhnya untuk peninggian sekitar danau, separuhnya ya mungkin yang 100 meter kubik untuk diratakan. Nah, meter kubik itu kan mungkin bisa saja kalau tadi ya kan mungkin bisa untuk menutup sawah yang 10 hektar sampai 15 hektar. Artinya akan terbantu kan, berarti dengan dibikin danau, sawah kita akan berfungsi minimal 5 kali dari danaunya juga berfungsi. Kalau memang itu belum dibeli atau belum menjadi hak milik desa, atau ada tukar guling ya kan. Kalau ada aset desa bisa tukar guling ya kan. Terserah danaunya mau ditaruh di pinggir jalan ya bagus ya kan. Artinya kalau di pinggir jalan kan nilai wisatanya kan ya kan. Agrowisatanya ada ya kan. Bisa untuk pemancingan, untuk budidaya, untuk wisata air ya dan lain-lain. Kalau di pinggir jalan ya kan. Kalau di tengah ya mungkin tanah aset desa yang nilainya 1 hektar kalau ditukar di tengah bisa dapat 3 hektar ya kan. Kan mungkin harganya mahal yang di pinggir jalan ya kan. Jadi mungkin dengan aset sedikit kita dapat syukur-syukur 1 hektar dapat 5 hektar ya kan. Yang namanya di pinggir jalan mungkin mahal ya kan. Selanjutnya kalau memang nggak bisa semacam itu ya umpamanya yang tanahnya kena sudah ditentukan untuk titik danau ya mungkin sewa, alternatifnya sewa. Berarti individu dibebani sewa. Ya kan? Atau 10.000 per jiwa per tahun sewa. Berarti kalau satu rumah ada 5 orang ya sewa untuk airnya itu ya 50.000 ya kan. Kalau ada penduduk di desa ada 3.000 yang di desa yang merantau mungkin lebih ya. Atau separuhnya 2.000 umpamanya di desanya 2.000 ya
2.000 kali 10.000 ya kan. Berarti biasa berapa itu? 20 juta apa 200 juta? 20 juta apa 10.000 tambah 2.000. 10.000 kali 2.000 ya. Nolnya tambah tadi 20. Ya 20 juta. 20 juta itu minim itu kan. Ya syukur-syukur dengan yang di perantauan ada 5.000 ya mungkin kalau 40 juta atau 50 juta. Dalam setahun sewanya 50 juta. Dibagi 5 hektar berarti satu orang yang punya 1 hektar dapat 10 juta. Kan lumayan juga. Karena idep-idep hitung-hitung sebagai ganti pendapatan dia ya kan. Mungkin nilai sewanya lebih murah tapi dia masih bisa memanfaatkan sebagai, karena dia yang mengorbankan tambak sawahnya lahannya untuk dano ya mungkin mereka yang punya wilayah punya lahan ya berhak untuk berternak di situ, berhak untuk kalau ada wisatanya berhak untuk membuka wisatanya, kalau ada perdagangan kulinernya diberi, artinya yang punya lahan diprioritaskan ya kan nantinya, jadi nggak ada yang dirugikan. Kita yang nggak kena lahannya kita mungkin menyewa ya kan, syukur-syukur dibeli ya kan, dibeli cicil itu mamanya ya, dicicil ya itu per jiwa gitu kan, dibagi rata gitu kan, namanya per orang berapa meter ya kan ya, kalau nilainya 50.000 ya dibagi rata ya kan, per meter mamanya kok 50.000 ya kan. Kemarin aja diganti pemerintah kan cuma 35. Wong ini kalau namanya sudah nggak ada harganya sebenarnya kan, kalaupun 50.000 nggak masalah ya kan. Karena itu aset juga antaranya milik desa ya kan. Dan tetap aset itu tidak akan berkurang harganya ya kan. Nggak masalah 50.000 ya kan. Kita cicil kok kan. Jadi dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan lunas. Karena apa ya? Kalau enggak duitnya disimpan dulu, kalau sudah dikumpul dikasihkan orangnya. Karena kalau enggak seperti itu ya banjir kita enggak teratasi, rob enggak teratasi ya kan. Karena di mana-mana yang saya tahu, yang saya lihat ya rata-rata pembangunan perumahan-perumahan yang rawan banjir, apalagi kalau perumahannya elit, pasti ada sedetan ya kan untuk menampung air, untuk pengelolaan air limbah juga ada. Itu yang saya tahu ada itu. Perumahan biasa pun bisa mamanya walaupun RSSS ya. Mungkin bisa kan. Minimal mengurangi lah. Saya yakin mengurangin. Jangan dihitung air lautan 100 kalinya daratan atau 93 kalinya daratan atau 97 kalinya daratan. Loh, kan kita kan udah ketahuan kalau kita tergenangnya 20 cm, umpamanya nih, kita punya tanah 10 meter, umpamanya kan, ibarat kita luas nih di desa saya, ya kalau desa 100 hektar ya kan, umpamanya 200 hektar, tergenang 10% aja, atau 25%, artinya 50 hektar tergenang. Dengan ketinggian 20 rata-rata ketemunya mau 20 cm. Maka untuk agar kita terbebas dari banjir berarti kita harus mengurangi air 20 kali 2. Ketinggian 20 kali luas kali 2. Berarti harus mengurangi 40 tinggi air kali luas daratan. Namanya 50 hektar. Ya udah 50 hektar. Kalau rata-rata 1 meter kubik ya aku 250 meter kubik atau mengurangi air dapat 100 meter kubik. Kalau memang kan nggak ada 1 meter, kalau 1 meter kan mungkin kan ketemunya kan berapa ya kan? Ya ketemunya kan 50.000 meter kubik ya kan. Tapi kan nggak segitu atau sepertiganya aja ya kan. Yang penting kita nggak rob, nggak banjir ya kan, sepertiganya ya kan. Berarti kan 35.000 ya kan. Kalau mamanya 50 dibagi 3 ya 15.000 meter kubik.
air itu kalau dibagi kan bisa berapa kali ya kan, luasnya kan bisa 5 kali kan, karena ketinggiannya kan 20 cm. Nah, kita mengharapnya kan 20 cm ditambah surut 20 cm ya kan. Kalau kita ambil tanahnya otomatis kan air yang ada di permukaan jatuh ke dalam, karena ditukar ibaratnya tanahnya ditinggikan ya. Kalau diratakan lagi ya tergenang lagi ya. Kita kan walaupun airnya mengalir dari sana-sana kan sudah beda ya, karena kan sudah diambil isinya ya kan. Ibarat itu ember ada kainnya, ada cuciannya, diambil kainnya, airnya digantung di atasnya ya, airnya berkurang kan, di volume airnya di bak berkurang ya kan. Nah mungkin juga seperti itu kan, kita siasati ya kan, tanahnya ditinggikan maka genangan air akan mengalir ke danau buatan atau sodetan atau balongan untuk menyimpan air ya. Bisa dikatakan semacam bendungan kan, tapi kan bukan membendung, ini untuk yang jelas untuk kantong air lah, penyimpanan air atau danau. Alhamdulillah sudah luhur ya kan. Tinggal biayanya diperhitungkan ya kan, berapa biaya galian C-nya ya kan, dengan lain-lain 100.000 per meter kubik dengan sampai jadi waduk, sampai jadi danau dengan fasilitas yang sederhana ya kan. Jangan nyari keuntungan, yang penting tenaga kerjanya dibayar. Syukur-syukur tenaga kerjanya padat karya, artinya kalau biaya normalnya 200.000 kerja ya kita dinilai 100.000, yang penting tujuannya kan hidup-hidup kita beramal ya kan. Ya harusnya ada perpu ya, peraturan, atau bisa perda, bisa permen, bisa inpres ya kan, atau RUU ya kan, bahwa wajib bikin danau. Pengembang-pengembang juga karena dia meninggikan tanahnya dengan urukan tanah, harusnya juga dia sebagai pengembang, karena dia memang bisnis basicnya ya kan, walaupun menyediakan RSS ya kan, tetap ada bisnisnya walaupun sedikit kan. Ya minimal kan dia dengan membangun di situ, maka air yang hujan jatuh di luas tanahnya perumahan itu akan masuk ke tempat sendiri ya kan. Artinya berarti nggak banjir kan. Nah, minimal seperti itu kan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.